Salam God Lovers. Tuhan pasti menyertai perjalanan hidup kita. Yakin dan percaya janjinya selalu nyata dalam hidup kita. Mari pagi ini terus agungkan nama Tuhan. Puji nama Dia. Raja damai datang ke dunia, membawa sukacita. Namanya disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Nama Yesus, Juru Selamat. Nama Yesus, ada keselamatan. Semua belenggu telah terlepas, semua kuasa tunduk dalam nama Yesus. Oh, dalam namamu Tuhan ada keselamatan. Dalam namamu Tuhan ada sukacita melimpah. Terima kasih Yesus, Kau layak disembah, layak diagungkan. Yesus Kau segalanya, Kau Raja damai dalam hidup kami. Layak ditinggikan namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Nama Yesus, Juru Selamat. Nama Yesus, ada keselamatan. Semua belenggu kan terlepas, semua kuasa tunduk dalam nama Yesus, Juru Selamat. Nama Yesus, ada keselamatan. Semua belenggu telah terlepas, semua kuasa tunduk dalam nama Yesus. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dan tema pada saat ini adalah bagaimana Tuhan ingin supaya kita telah meninggalkan tahun yang lama di tahun 2023 dan kita sekarang ini sudah masuk ke tahun yang baru di tahun 2024. Saya nggak tahu apa yang saudara alami di sepanjang tahun 2023 yang lalu. Mungkin saudara mengalami kesuksesan, tetapi mungkin juga ada yang gagal. Kalau saya, karena background saya ada di olahraga, ya selalu berbicara tentang kalah dan menang, sehingga yang saya alami itu kadang ada yang kalah, tetapi ada juga yang menang. Lalu saudaraku, mungkin di dalam kita berbisnis ada kerugian juga, tetapi ada keuntungan dan lain-lainnya saudaraku. Dan kita yakin percaya semuanya itu diizinkan oleh Tuhan, karena saudara-saudara dan saya di dalam arena kehidupan ini diminta oleh Tuhan untuk bisa berjuang,
untuk tetap taat lakukan firman Tuhan dengan setia. Nah, saudaraku, kaitannya adalah saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian, karena pembaharuan itu bukan hanya dari tahun ke tahun, saudara. Kalau baca firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, di situ dengan jelas dikatakan, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi artinya, saudara-saudara dan saya itu akan diperbarui terus-menerus, bukan dari tahun ke tahun saja, tetapi dari saat ke saat kita diperbarui, supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita bisa mengenal Tuhan dengan benar lewat pembaharuan yang terus-menerus yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa ayat yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian dengan kaitan bagaimana kita bisa memperbaharui kehidupan kita. Telah meninggalkan tahun 2023, kita masuk ke tahun yang baru 2024. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk saudara sekalian. Dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai 24 dan juga dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-8, 9 dan 10. Isinya hampir sama, saudara, tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Menanggalkan manusia lama yang menuju kepada kebinasaan, dan juga Tuhan ingin supaya apa? Supaya ayat 24-nya mengenakan manusia baru dan diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Ayat 23-nya dikatakan apa yang harus diperbarui? Yang harus diperbarui adalah dalam roh dan pikiran kita. Lalu kita membaca dalam Kolose pasal 3 ayat 8, 9 dan 10. Kita harus membuang marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor dan lain-lainnya. Tuhan ingin supaya dalam ayat ke-9b dikatakan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi saudara, sekali lagi, yang diperbarui itu bukan hanya dari tahun ke tahun, tetapi juga terus-menerus dari saat ke saat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya kita tidak seperti dulu lagi. Saya yakin dan percaya ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, saudara semua pasti menerima anugerah, dianugerahi Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang selalu memberikan kepada kita arahan-arahan. Sesuai firman Tuhan dikatakan, Roh Kudus itu akan mengajar kita dan mengingatkan kepada kita akan semua perkataan-perkataan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan ini, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu selalu akan berpengaruh terhadap apa yang kita alami dan kita pikirkan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya di dalam pembaruan hidup kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang tidak menjadi kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang bukan berkenan kepada Allah, atau yang sempurna atau yang tidak sempurna. Kita bisa membedakan, saudara. Dulu kita nggak bisa membedakan. Sebelum ada Roh Kudus, saudaraku, sebelum kita banyak membaca firman Tuhan, kita nggak tahu ya apakah yang akan kita lakukan itu benar atau salah. Saya selalu memberikan contoh seperti begini, saudara. Kita sudah memakai baju warna putih, ya, dan ternyata tuh baju warna putih yang kita kenakan itu sudah banyak sekali kotoran, saudara. Ya, nah maka ketika ada kotoran, katakanlah kecap ya, saudaraku ya, kena kecap, itu tuh sudah nggak kelihatan karena pada dasarnya memang sudah kotor baju putih kita, saudara. Tetapi berbeda ketika saudara telah mengenakan manusia baru, mengenakan baju yang putih yang baru, saudara, yang masih bersih, maka ada noda sedikit saja itu akan kelihatan. Itu artinya, jadi ketika saudara sudah mengenakan manusia baru, saudara bisa mengerti ada feeling, ada perasaan, ada rasa yang saya yakin dan percaya diingatkan oleh Roh Kudus bahwa ini salah, yang itu tuh nggak benar, yang ini yang benar. Jadi saudaraku, Tuhan ingin supaya kita bisa membedakan. Dulu saudaraku, kalau kita marah nih ya saudara, langsung emosi gitu. Nah saudara, Tuhan ingin supaya kita bisa membedakan itu. Saudaraku, kita mengenakan manusia baru, bukan mengenakan manusia lama lagi, saudara, yang penuh dengan dosa. Saudara, saya yakin dan percaya ketika saudara-saudara sekalian melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka hidup saudara pasti diberkati oleh Tuhan, pasti disertai juga.
Kita ingat saudaraku, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu hidupnya pasti disertai Tuhan. Dan firman Tuhan katakan nggak akan pernah turun, selalu naik. Kalau kita mencontoh apa yang dialami oleh Yusuf, saudaraku, ketika dia di tanah Mesir, saudara, bukankah dia itu budak? Tetapi karena dia disertai oleh Tuhan, maka setiap masalah yang dihadapi oleh Yusuf itu pasti dibela oleh Tuhan. Dari mulai menjadi budaknya Potifar, saudaraku, dia itu menjadi budak. Tetapi bagaimana karena penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada Yusuf, maka saudaraku, meskipun sebagai budak, tetapi dia dipercaya di istana Potifar dan menjadi pimpinan atau kepala di dalam istana Potifar, saudara. Lalu terjadi sesuatu sehingga dia akhirnya dipenjara. Nah, saudara, di dalam penjara pun, saudara, karena dia disertai oleh Tuhan, maka tetap diberkati. Sehingga pada akhirnya dia diangkat oleh Firaun menjadi kepercayaan Firaun. Bukan kepercayaan Potifar lagi, tetapi menjadi orang kepercayaannya dari Firaun, saudara. Sehingga apa yang dialami, dia kerja luar biasa, saudara, dan menjadi berkat bagi tanah Mesir. Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akan ada kekeringan dan lain-lainnya. Sehingga Yusuf dengan hikmat dari Tuhan, dia mengumpulkan gandum-gandum, dia penuhi semuanya lumbung-lumbung gandum, saudaraku, sehingga ketika ada kesusahan di 7 tahun ke depan, semuanya itu bisa diatasi dan dia menjadi berkat bukan hanya untuk tanah Mesir saja, tetapi di seluruh negara yang di sekitar situ, saudaraku, itu mengalami paceklik atau penderitaan, tapi diberkati oleh tanah Mesir yang dipimpin oleh Yusuf. Saya yakin dan percaya ketika kita taat pada firman Tuhan, kita pasti disertai oleh Tuhan. Hidup kita pasti diberkati. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya hidup kami di tahun 2024 pasti disertai oleh Tuhan. Nggak mungkin kami ditinggalkan oleh Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai kesudahan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah dibagikan boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan yang mendengarnya serta mengikuti program ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kepada kerabat-kerabat, kepada teman-teman. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang dibagikan kepada mereka pasti akan menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.